Hai hai hai, hello adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dodi di sini. Bagaimana cerita dari video kakak sebelumnya? Pasti seru kan? Sesuai janji kemarin, kakak akan bercerita tentang seri tokoh dunia untuk menambah pengetahuan adik-adik. Oke, sebelum kita mulai, kakak minta bantuan adik-adik dulu ya, biar kakak tambah semangat untuk membacakan buku-buku yang seru-seru buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sekarang juga. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Apakah kalian sudah siap semua? Buku kali ini dengan judul James Watt, si penemu mesin uap. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Di suatu pagi, kepala sekolah menyuruh anak-anak murid untuk berkumpul di ruangan teater karena sebentar lagi pemutaran film akan dimulai. Ari, Iqbal, dan teman-temannya pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Tidak beberapa lama, lampu di ruangan teater itu mati dan film pun mulai diputar. Segenap mata semuanya tertuju kepada layar lebar yang ada di hadapan mereka. James adalah seorang penemu mesin uap. Dia lahir di Greenock, Skotlandia pada tanggal 19 Januari 1736. James Watt terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Pada masa kecil, kondisi fisik Watt sangat lemah sehingga dia tidak disekolahkan. Akan tetapi, kedua orang tuanya yang mendidik James Watt. Pada usia 6 tahun, kedua orang tua James Watt mengetahui bahwa anaknya mempunyai bakat pada bidang permesinan. Mereka mengetahui itu ketika melihat Watt membongkar mainannya yang terbuat dari kayu dan merakitnya kembali menjadi bentuk yang lain. Sejak muda, James Watt sudah memiliki pemikiran maju. Pada usia 18 tahun, dia sudah pergi ke Glasgow untuk mencari nafkah dengan membuat alat belajar matematika. Akan tetapi sampai di sana, Watt tidak jadi membuat alat bantu belajar matematika karena alat yang dibawanya tidak lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja di sebuah perusahaan kacamata. Di sana hanya bekerja sebentar karena di tempat itu dia merasa tidak belajar banyak tentang permesinan. Semangat belajar James Watt mengenai mesin tidak pernah berhenti. Dia pun kembali melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studinya tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah merasa mahir, Watt kembali ke Skotlandia dengan maksud untuk membuka usaha. James Watt tidak dapat melaksanakan rencananya karena tidak menyelesaikan studinya. James Watt senang sekali ketika ada 3 orang profesor dari Universitas Glasgow memberi dia kesempatan untuk membuka bengkel di universitas itu. James Watt pun menggunakan kesempatan itu dengan baik. Setiap hari James Watt menghabiskan waktunya hanya untuk membuat peralatan matematika dan instrumen mesin. James Watt mulai tertarik dengan mesin uap ketika dia mendapatkan kesempatan yang baik untuk memperbaiki salah satu mesin Newcomen. James Watt membongkar dan mengamati mesin itu. Dia berkeyakinan bahwa mesin itu dapat dibuat efisien dan dapat dipakai sebagai penggerak berbagai macam mesin. James Watt memiliki sifat pantang menyerah. Meski ketika itu beberapa percobaannya sangat gagal. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat mesin uap pertama. Mesin uap ciptaan James Watt bekerja berdasarkan uap dari air yang dipanaskan. Tidak hanya itu, dia berhasil mengubah uap
menjadi penggerak sebuah baling-baling kecil. James Watt tidak pernah berhenti berinovasi. Pada tahun 1782 dia berhasil menciptakan mesin ganda. Selain itu, dia berhasil menciptakan alat pengukur bertekanan, alat penghitung kecepatan, alat petunjuk, dan alat pengontrol uap. James Watt sangat senang sekali dengan hasil ciptaannya. James Watt bekerja sama dengan seorang pengusaha yang bernama Matthew Boulton untuk memasarkan hasil ciptaannya. Dia tidak sendiri, melainkan banyak tenaga ahli dan perlengkapan yang baik, sehingga James Watt berhasil membuat mesin uap dengan hasil yang lebih baik. Kerja keras James Watt tidak sia-sia. Belakangan, karena mesin uap ciptaannya banyak diminati oleh orang yang banyak, sehingga pesanan permintaan mesin uap terus mengalir ke perusahaan Matthew Boulton, sehingga perusahaan itu berkembang dengan pesat. Tidak hanya itu, James Watt orang yang kaya raya berkat penemuannya itu. Setelah menemukan berbagai penemuan penting tersebut, James Watt menjadi orang sukses dan kaya. Namun, 25 Agustus dia wafat di Hartfield, Inggris. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan menjadi sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Unit, seperti yang dikenal sampai sekarang. Bagaimana adik-adik dengan cerita James Watt, si penemu mesin uapnya? Pasti seru bukan? Jangan lupa untuk nonton video-video terbaru dari kakak ya. Karena kakak masih banyak buku-buku seru yang mau dibaca buat adik-adik kakak. Sampai jumpa lagi semua. Dadah.